الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبأسراره وبأسراركم في الدارين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا كتاب جليل الموقع عزيز المأخذ ألفناه لذوي البصائر والفهوم الذين أهلوا للنظر في دقائق العلوم وكتابنا هذا يشتمل على إيضاح طريق الحق للسالكين وذكر طرف من أسرار علوم المقربين واسلوه كتابنا هذا لأصحاب الهمم العالية والأنفس الفاضلة وكنت متوقفا عن تأليفه لكون الوقت لهذا الفن غير مناسب حتى استنهض عزمي له إلى ما أرجو من الأجر فيه عسى أن يعثر عليه من يناسب حاله فيفهم ما أودعناه هذا الكتاب من الأسرار العجيبة ولولا الذي قد اختص به كتابنا هذا من العلوم التي قد استنبطها فكري قبل أن توجد في الكتب لم يكن لتأليفه معنى لكثرة التصانيف وانتشار العلوم وهذه المعاني كما قيل يقول من يترك أسماعه كم ترك الأول للآخر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita memulai lagi pembahasan kajian tasawuf yang kita rutinan setiap Senin dan kita sudah hampir setengah dari kitab Idah, tapi kita kembali mengulang lagi dari awal. Dan seperti saya katakan bahwa kitab ini kitab yang sangat tinggi sekali, sangat luar biasa, hingga kita sebetulnya tidak membaca atau mensyarahkan kitab ini, tapi kita menukil bagian-bagian yang penting untuk kita ketahui sekemampuan kita sebagai manusia. Ya. Dan kitab ini kitab yang luar biasa dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidarus rahimahumullahu ta'ala, dan beliau lahir di Tarim dan wafat di Bandar Surat di daerah India sana, ya, daerah India, dan makamnya atau kubahnya ada masjidnya dan diziarahi sampai sekarang, masya Allah. Dan kitab ini bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memaknai atau mengatakan kitab ini seperti yang disebutkan di awal Kitab Idah Asrarul Ulumil Muqarrabin huwa tasawuful mankhul. Kitab Idah ini, katanya beliau, adalah inti ajaran dari tasawuf. Inti ajaran dari tasawuf ini kitab. Walau arada ahadun an yushriha ismahu faqat lahtaja ila mujalladat. Kalau ada orang yang mau mencarahkan, menguraikan tentang judulnya tok, maka butuh banyak sekali kitab atau buku-buku yang diperlukan untuk menulis judulnya tok, syarahnya tok itu. Syarahnya judulnya tok. Fa kaifa bima fi batini, bagaimana di dalamnya? Min ulumin wa asrar, dari ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia yang luar biasa. Wa kana, dan Habib Abdullah la yufariqu majlisahu kullama khatamahu talibun ibtada'a fi qiraati akharu. Beliau Habib Abdullah bin Abdul Haddad tidak meninggalkan kitab Idah ini di setiap majelisnya, hingga setiap khatam ini kitab beliau meminta untuk dimulai lagi, baca lagi, awal lagi. Ya. Dan intinya kitab bertabaruk dengan kitab ini, tapi bukan mensyarahkan kitab ini, karena
keterbatasan dari kita semua dalam masalah kajian-kajian tasawuf yang sangat dalam. Dan ini ada beberapa bagian syarah yang saya pelajari dari guru saya Habib Umar, bagian-bagiannya. Dan kemudian inti dari semua ini adalah kita mengkaji dan mengaji tasawuf yang sudah sering kita bahas, bahwa rukun agama itu ada 3, dan rukun ini pondasi kekuatan itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Yang iman perwujudannya atau cikal bakalnya atau sumbernya ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid atau akidah. Kemudian yang Islam merupakan sumber dari ilmu fikih atau ilmu zahir, ada yang mengatakan begitu. Kemudian yang ihsan ini sumber dari tasawuf atau hikmah, ada yang mengatakan hakikat. Nah, 3 bidang ilmu ini wajib kita kuasai, kita pelajari, yang wajib kita ketahui. Karena ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada macam-macam hukum untuk mempelajarinya. Ada yang wajib fardu ain untuk mempelajarinya, dan ada yang fardu kifayah mempelajarinya, ada yang sunnah. Ada yang mubah kalau ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu umum ya mubah. Ada yang haram, ilmu-ilmu yang jelas untuk dipakai untuk haram ya pastinya. Ilmu cara maling, ilmu cara korupsi, cara nyopet. Ilmu juga kan itu. Tapi bukan ilmu syariat yang pasti kan, tapi ilmu. Karena secara garis besar namanya ilmu itu kan macam-macam, pengetahuan. Nah, kemudian yang wajib kita ketahui adalah yang wajib kita jalankan atau kita laksanakan. Seperti misalkan sholat 5 waktu. Wajib kita mengetahui caranya sholat 5 waktu itu seperti apa. Rukunnya bagaimana. Terus yang membatalkannya seperti apa. Syarat-syarat sahnya seperti apa, rukunnya seperti apa. Caranya bagaimana. Kemudian cara untuk menjadikan sahnya sholat adalah dengan menyempurnakan wudhu. Nah, kita wajib juga mempelajari wudhu. Seperti itu. Tapi kalau masalah dalilnya, masalah bagaimana, masalah mendalamnya, itu bukan kewajiban fardu ain bagi kita. Tapi kalau kita mampu untuk mempelajarinya, maka lebih baik. Masalah tauhid juga demikian. Yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari. Sebatas itu. Kalau kita sudah mengetahui dan mengkaji yang wajib kita ketahui, kemudian kita tambah, itu lebih utama lagi. Tasawuf juga demikian. Yang wajib kita ketahui, yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita terapkan di hati kita, itu yang kita pelajari. Selebihnya, ya kalau misalkan kita mampu, kita pelajari. Dan sekali lagi, yang sudah sering kita ingatkan di majelis ini bahwa majelis pengajian tasawuf jangan menganggap bahwa kita punya pengajian eksklusif. Tidak, semua majelis sama selama itu dibahas dan dibicarakan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Jangan membeda-bedakan majelis. Semua sama selama itu berpegangan dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tidak ada yang ini eksklusif, ini. Kan biasanya kan gitu, kadang-kadang ada yang ngatur, sampai ngajinya apa? Oh, saya ngajinya takrib. Oh, dohir berarti. Rendah sampean berarti. Nah, aku wis dhuwur, kita wis ihya misalkan gitu. Enggak, jangan begitu. Semua sama. Justru kalau kita menganggap bahwa ketika kita mengkaji tasawuf itu bahwa kita teristimewa, kita merasa lebih istimewa, lebih eksklusif dibanding orang yang ngajinya di luar tasawuf, maka sebetulnya kita telah gagal dari tujuan ngaji tasawuf itu. Poinnya, ngaji tasawuf itu kan untuk membersihkan hati. Manajemen hati, ngatur hati, supaya kita sadar diri kita ini siapa, dan kita bisa membersihkan hati kita dengan itu. Tapi kalau kita tidak mengetahui itu semua, maka hati kita tidak termanajemen, maka kita merasa diri kita ini lebih dari orang lain, maka sebetulnya kita tidak sampai dengan tujuan kita ketika ngaji tasawuf itu.
Ibarat kata begini, ngaji tasawuf gunane nyuceni kok malah tambah rusoni. Ya kan? Berarti kan gagal ini orang. Berarti kan tidak berhasil. Nah, jadi harus hati-hati. Jangan mengeksklusifkan diri ketika kita ngaji apapun. Ya, semua sama. Guru, jangan banding-bandingkan guru. Yang penting semuanya sama, punya sanad yang jelas ini gurunya. Dan bukan guru yang fasik. Semua sama. Tapi yang pasti ya kita kalau mengkaji atau ngaji ya sama dengan mazhab kita, tanpa menyalahkan mazhab yang lain. Kita mazhab Syafi'i ya ngaji ini kalian dengan ulama Syafi'i, jangan ke ulama yang lain, tanpa menyalahkan ulama yang lain. Itu yang benar. Ya, kalau misalnya kita ngaji semuanya kan terlalu bingung nanti kan. Kemudian dikatakan kalau kita mengkaji dan mempelajari, maka kita akan menyadari siapa diri kita. Kita mengkaji tasawuf, maka kita akan menyadari siapa diri kita sebenarnya. Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui, mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, menyadari diri kita ini tidak bisa kita lakukan kalau di hati kita masih ada penyakit hati. Kenapa? Karena masih ada keakuan. Masih ada aku. Ada sifat itu. Aku loh, ngene, aku loh hebat, aku loh sing ngene, aku. Masih ada aku di dalam hatinya, maka tidak akan pernah mampu dirinya mengenal dirinya. Maka dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada akunya. Masih ada kibirnya, masih ada ujubnya dalam hatinya. Maka itu ngaji tasawuf membersihkan ini semua. Karena memanajemen hati hingga kita bisa mengetahui penyakit-penyakit hati atau penyebab-penyebab timbulnya, kemudian penanggulangannya, pencegahannya, memanajemennya dan seterusnya, hingga akhirnya kita bisa mengenal Allah karena kita mengenal diri kita. Nah, maksudnya mengenal diri itu bagaimana kok bisa mengenal Allah? Ya tadi, ketika kita mengakui siapa diri kita sebenarnya, yang lemah, yang kurang, yang segala macam sudah. Maka kita akan menyadari bahwa kita ini ada penciptanya. Kita akan menyadari kita hanya sekedar makhluk tok. Kalau kita bahas ilmu astronomi ya, ilmu alam, manusia itu kalau dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya gunung, itu kan tidak ada apa-apanya tak? Gunung dibandingkan dengan benua juga tidak ada apa-apanya. Benua dibandingkan dengan bumi tidak ada apa-apanya juga. Bumi dibandingkan dengan tata surya, ya kan apa-apanya bumi. Bumi dibandingkan dengan matahari aja segedean matahari kan. Kemudian tata surya ini dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti, tidak ada apa-apanya. Galaksi Bima Sakti dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang ada beredar di alam semesta ini, tidak ada artinya sama sekali. Dan itu pun akal manusia sudah mentok ke situ. Tidak bisa meneliti lebih jauh lagi, belum mampu untuk itu. Yang pasti alam semesta ini sedemikian hebatnya, sedemikian luasnya, sedemikian besarnya, dan manusia cuma sak virus ya. Ya kan, kecil banget kan kalau dibandingkan dengan alam semesta ini. Manusia berapa? Tidak ada artinya. Tapi kadang kita sudah merasa seperti raksasa yang menguasai semua alam ini. Kita malah kadang-kadang merasa diri kita melebihi semua makhluk Allah. Dengan kesombongan yang ada, ibarat kata kalau bahasa Malangi, cilik mekitik. Bahasa Malangi gitu kan, cilik mekitik. Terus cilik mekitik mana? Kaji kita. Maka itu kita kaji tasawufnya. Untuk manajemen hati kita dan menyadari siapa sih kita ini. Dan apa kita ini. Dan kenapa kita diciptakan. Dan tanpa meninggalkan ilmu-ilmu yang lain, tauhid dan fikih. Ya, alhamdulillah kita kan ada kajian-kajian Senin ini tasawuf, yang lainnya kan ada tauhidnya, ada fikihnya. Kalau kita cuma tauhid atau tasawuf aja yang kita kejar, yang kita ngaji, maka jangan begitu, maka berbahaya soalnya. Kemudian dikatakan, wa bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah pembuka yang
mengikuti dari hadis Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu yang dibuka atau yang tidak dibuka dengan basmalah maka akan sedikit barokahnya. Makna hadis seperti itu. Dan kemudian basmalah ini merupakan pembukaan dari Al-Quran menurut mazhab Syafi'i. Fatihah, bismillah bagian dari Fatihah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, dan wabihi kepada Allah Subhanahu wa taala nasta'inu, kami kita semua ini memohon pertolongan ala umuri dunya wad din, atas segala macam perkara dunia dan akhirat. Tidak akan mampu kita melaksanakan perkara di dunia maupun akhirat kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan apapun untuk melakukan ketaatan, bahkan tidak ada kekuatan apapun untuk melakukan kemaksiatan kecuali atas kehendak Allah. Apapun. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alamin. Makna alamin dikatakan semua alam semesta, dan mengatakan jadi semua selain Allah alam. Jadi semua selain Allah adalah alam semesta, atau bahasa kita alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Dan salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat dan para keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membuka dengan basmalah, hamdalah dan salawat. Ini merupakan sunnah. Kita membukanya dengan basmalah, hamdalah dan salawat. Kemudian amma ba'du, fahadha kitabun jalilul mawqi' azizul ma'khad allafnahu lidawil basair wal fuhum. Ini kitab yang sangat mulia, ya, dengan pengambilan dan sumber yang mulia. Dalam arti kitabnya membahas tentang masalah-masalah ilmu syariat Allah yang mulia, yang aku karang, katanya beliau, bagi orang-orang yang mempunyai pandangan dan kecerdasan dan mau untuk berpikir. Alladzina uhilu linadhari fid daqaiqil ulum, yang mau untuk jeli dalam mengkaji dan membahas ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan catatan mereka harus orang-orang yang betul-betul karena Allah melaksanakannya. Kalau misalkan mereka melaksanakan bukan karena Allah, ya percuma. Kemudian dikatakan wa kitabuna hadza yashtamilu ala idahi tariqil haqqi lisalikin, dan kitab ini mencakup tentang penjelasan jalan bagi orang-orang yang ingin menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang salik ini orang yang yang mau mempelajari atau menginginkan mempelajari untuk mendapatkan ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering kita bahas bahwa ma'rifatullah itu adalah karunia dari Allah. Setelah kita mempelajari, menguasai, mengamalkan perintahnya, menjadikan diri kita takwa, maka Allah akan membukakan hijab baginya. Nah, kemudian dikatakan wa dzikri tarafin min asrari ulumil muqarrabin, dan sebagian dari menyebutkan atau membahas tentang sebagian dari rahasia-rahasia ilmu para wali. Wa yasluhu kitabuna hadza li ashabil himamil 'aliyah wal anfusil fadilah wa kuntum. Kemudian kitab ini cocok untuk orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi dan mempunyai jiwa-jiwa yang mulia, dan orang-orang yang mempunyai hati yang ikhlas karena Allah. Jadi ngaji kitab ini kalau kena Allah, maka insya Allah mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Kedekatan kita kepada Allah dengan sempurna. Tujuannya ridhonya Allah. Tujuannya ridhonya Allah. Ini tujuannya kita. Mempelajari ini tujuannya keridhaan kepada Allah, bukan yang aneh-aneh, bukan tujuan sing nyeleneh, tapi tujuannya keridhaan kepada Allah, keridhaan Allah kepada kita, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah,
menumbuhkan rasa semangat kita ketika menjalankan perintah Allah dan menjadikan dibukanya hijab untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempelajarinya seperti itu tujuannya. Tidak dengan maksud yang lain, tidak dengan maksud untuk mulia di dunia, tidak untuk maksud supaya berbeda dari orang lain atau berbeda dari majelis lain, tidak, tapi untuk mendapatkan ridha Allah semata-mata sudah. Kemudian, dan ini bahaya ya, bahayanya apa? Orang-orang ngaji-ngaji, semua pengajian, semua majelis itu kan tidak lepas dari godaan hawa. Nah, ketika hawa ini menggoda, kadang-kadang hawa ini tidak menampakkan diri atau menampakkan sebenarnya bahwa dia adalah menjerumuskan kita ke dalam kesesatan tanpa sadar. Kita seolah-olah melakukan jalan yang benar padahal kita sesat. Jadi dimanipulasi sama hawa seolah-olah kita ini melakukan hal yang benar padahal kita ini keliru. Seolah kita ini jalan yang lurus ternyata kita jalannya menggok. Seolah-olah kita ikhlas padahal enggak. Makanya kita hati-hati. Kemudian beliau mengatakan wa kuntu mutawaqqifan an ta'lifihi likaunil waqti li hadzal fanni khairu munasib. Aku sempat berhenti katanya beliau Habib Muhammad Abdullah ngarang kitab ini karena waktunya enggak kesempatan. Hatta istanhadha azmi lahu ila ma arjuhu minal ajri fihi, hingga bangkitlah semangatku untuk mendapatkan pahala dari mengarang kitab tersebut atau membuat menunjukkan atau membuka rahasia tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah seperti yang dilakukan oleh para wali. Asa an ya'thura alaihi man yunasiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi orang-orang yang dibuka pemahaman fayafhama ma auda'nahu hadzal kitab min asraril ajibah, dan bisa memahami apa yang ada di kandungan kitab ini dengan rahasia yang istimewa, yang luar biasa, sir yang sangat luar biasa, bisa mengkaji, bisa memahami dan bisa mengamalkan. Walau lalladzi qad ikhtussa bihi kitabuna hadza min al-ulumi allati qad istanbathaha fikri qabla an tujada fil kutub lam yakun li ta'lifihi ma'na li kathrati tasanif wa intishari al-ulum wa hadhihi al-ma'ani kama qila yaqulu man yatruku asma'ahu kam taraka al-awwal ila akhiri. Nah, ini kita kesimpulan yang akan kita bahas nanti insyaallah Senin yang akan datang, dan kita mulainya jam 9 tepat kitab Burdah. Jam 9 tepat, tadi agak sedikit terlambat karena ada rapat majelis taklim. Jadi jam 9 tepat Burdah, kira-kira 45 menit Burdah ya? Hah? Tadi berapa menit nih? Hampir 1 jam. Ya, mungkin bisa disingkat nanti ya caranya. Mungkin bisa 45 menit begitu mungkin. Nanti setelah itu kita baru ngajinya paling tidak 20 menit. Kita pengkajian tasawufnya, tidak sampai malam-malam. Jadi mulai jam 9 tepat. Jadi selesainya bisa paling tidak jam 10:04 begitulah sudah selesai, atau paling lambat setengah 11 selesai. Paling lambat. Hah? Nah ya paling lambat yang kita usahakan jam setengah 11 selesai. Kalau jam 9 mulai kan bisa diusahakan seperti itu. Nah sekarang kalau sudah setengah 11 juga, karena tadi mulainya lambat karena ada rapat kan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin dzafakana fi dzal hadin qad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.